Sore, di pertemuan ke-11, saya akan menjelaskan mengenai pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat merupakan salah satu kegiatan dalam pelayanan farmasi klinik. Menurut standar pelayanan kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 dan Nomor 73 Tahun 2016 disampaikan bahwa salah satu kegiatan farmasi klinik adalah pelayanan informasi obat. Baik apoteker yang bekerja di rumah sakit maupun apoteker yang bekerja di apotik, pelayanan informasi obat merupakan pelayanan yang harus diberikan oleh seorang apoteker kepada pasien. Baik, apa itu pelayanan informasi obat? Pelayanan informasi obat dilakukan melalui pusat informasi obat, baik itu regional, nasional, maupun lokal. Dalam hal ini, lokal bisa dikerjakan di rumah sakit, perguruan tinggi, serta industri. Pelayanan informasi obat tentu berbeda dengan pemberian informasi obat, karena pemberian informasi obat merupakan tahapan yang terdapat di dalam dispensing. Dispensing obat dalam hal ini, ketika obat sudah disiapkan, diberikan etiket, maka obat diserahkan. Pada saat penyerahan obat ini, maka perlu dilakukan pemberian informasi obat. Pemberian informasi obat ini tentu berbeda dengan pelayanan informasi obat. Kita akan belajar sama-sama. Apa itu pelayanan informasi obat? Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter atau apoteker kepada apoteker, apoteker kepada perawat, apoteker kepada profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Melalui definisi ini, kita bisa melihat bahwa pemberian informasi obat yang dilakukan ketika menyerahkan obat tentu berbeda dengan pelayanan informasi obat, karena pelayanan ini sifatnya adalah umum, dilakukan bukan hanya kepada pasien, tetapi terhadap tenaga kesehatan yang lain. Walaupun kepada pasien dalam hal ini dilakukan pemberian informasi obat, tapi pada dalam hal pelayanan informasi obat, pemberian informasi dilakukan kepada sejawat yang lain, baik itu dokter, apoteker, maupun perawat. Nah, di sini selain pemberian informasi obat, juga ada yang namanya rekomendasi obat yang independen, artinya tidak memihak kepada salah satu pabrik farmasi. Yang akurat berarti sesuai dengan evidence-based medicine yang ada, tidak bias, terkini, dan komprehensif. Nah, ini merupakan definisi dari pelayanan informasi obat atau yang dikenal dengan nama PIO. Apa perbedaan pelayanan informasi obat dan konseling? Ya, ini kita harus bedakan ya. Pelayanan informasi obat itu dilakukan beberapa metode, nanti kita akan pelajari. Terus tidak perlu dilakukan tatap muka, bisa melakukan by phone. Terus literaturnya sangat kompleks dalam hal kita melakukan pelayanan informasi obat. Literaturnya ada dari textbook ataupun dari internet. Dan dalam hal ini pelayanan informasi obat itu orientasinya kepada tenaga kesehatan. Hal ini tentu berbeda dengan ketika melakukan konseling obat, karena pada saat melakukan konseling obat, pertanyaan diajukan secara lisan oleh pasien kepada kita. Dan harus ada tatap muka antara kita dengan pasien dan mengacu kepada literatur standar yang ada. Sedangkan untuk konseling ini juga yang perlu menjadi perhatian, orientasi dari konseling ini adalah kepada pasien atau keluarga, berbeda dengan pelayanan informasi obat yang dilakukan kepada tenaga kesehatan. Tujuan dari pelayanan informasi obat adalah menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit ya. Jadi kita harus mengingat bahwa tadi kepada pasien dan tenaga kesehatan yang lain, sedangkan konseling hanya kepada pasien saja. Nah, menyediakan informasi dalam hal ini untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama bagi komite farmasi dan terapi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang komite farmasi dan terapi, maka pelayanan informasi obat ini bisa menjadi sebuah kebijakan terkait obat yang bisa menjadi acuan bagi komite farmasi dan terapi dalam memilih obat. Yang lainnya menunjang penggunaan obat yang rasional. Itu merupakan tujuan dari pelayanan informasi obat. Nah, apa saja kriteria penggunaan obat rasional? Yaitu antara lain tepat diagnosisnya, tepat indikasi penyakitnya, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, dan juga yang terakhir adalah waspada terhadap efek samping. Ini adalah 7 tepat ya. Nah,
Tepat penilaian kondisi pasien juga diperlukan karena kita jangan sampai kita tidak tahu juga kondisi pasien seperti apa. Pemberian obatnya aman, efektif, aman, mutunya terjamin, serta tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau. Tepat informasinya, tepat tindak lanjutnya, tepat penyerahan obatnya, serta pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang dibutuhkan. Kegiatan Pio di rumah sakit antara lain yang pertama menjawab pertanyaan. Karena pertanyaan itu bukan hanya datang dari pasien ya, tadi sudah disampaikan, juga dari tenaga kesehatan yang lain. Terus menerbitkan buletin, leaflet, poster, atau newsletter. Jadi kalau misalnya Anda sekalian melihat ada buletin, leaflet, poster, newsletter dari bidang farmasi, maka itu merupakan kegiatan pelayanan informasi obat. Yang berikutnya adalah menyediakan informasi bagi komite farmasi dan terapi sehubungan dengan penyusunan formulir rumah sakit. Nah, dalam hal informasi yang dibutuhkan komite farmasi dan terapi adalah obat-obat apa yang sering ditanyakan, obat-obat apa yang sering mungkin jadi masalah, itu harus menjadi salah satu informasi yang diperlukan oleh komite farmasi dan terapi dalam menyusun formulir rumah sakit terkait pemilihan obat ya. Berikutnya adalah dengan tim penyuluhan kesehatan rumah sakit (PKRS) melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. Tentunya dengan adanya obat-obat yang sering ditanyakan, tentu ini menjadi satu hal bahan untuk kegiatan penyuluhan ya, sehingga pasien itu bisa tidak lagi diulang pertanyaan yang sama antara satu pasien dengan pasien yang lain karena sudah dilakukan penyuluhan kesehatan rumah sakit. Juga kegiatan yang lain adalah melakukan pendidikan dan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, tentunya yang sedang melakukan pendidikan ya, baik itu apoteker ataupun yang melanjutkan pendidikan farmasi klinis. Yang berikutnya adalah melakukan penelitian. Nah, pertanyaan. Dalam hal ini kita fokus dulu kepada pertanyaannya. Siapa penanyanya? Ya, penanyanya dari contohnya ini adalah dari pasien ya, dari klub geriatri atau osteoporosis. Nah, pertanyaannya di sini adalah ISDN sublingual sudah digunakan suatu tablet, tapi dada masih sakit. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini contoh pertanyaan ya yang ada di dalam pelayanan informasi obat. Nah, kalau kita dari sini pertanyaannya sepertinya simpel ya. Sudah diminum ISDN sublingual satu tablet, tapi dadanya masih sakit. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya itu pertanyaan itu masuk ke bidang pelayanan informasi obat, apa yang akan dijawab? Nah, terus misalnya ada lagi, ada resep albumin 20% 100 cc sebanyak 2 botol. Pasien MMSA umur 49 tahun, berat badan 60 kg. Album pasien 1,8 gram per desiliter. Nah, pertanyaan di sini udah bener nggak nih? Udah tepat nggak dosis sekian? Nah, jadi kita harus mengacu albumin normalnya berapa? 3,4 sampai 4,8. Pasien tadi 1,8 ya. Dosis albumin itu 3,5 dikurang yang 3,5 ini dosis yang normal, kadar albumin normal dikurang 1,8, terusnya dikali berat badan, terus dikali 0,8 sama dengan 81,6. Di sini kebutuhannya berapa gram gitu ya. Jadi ternyata kebutuhan 81,6. Nah, 81,6 ini bisa didapat dari 4 botol albumin 20% 100 cc. Itu berdasarkan perhitungannya. Nah, permintaan 1 cc 2 botol berarti sudah cukup, udah benar. Antibiotik misalnya resep ceftazidime 1 gram nomor 10 di sini 2 kali sehari 1 gram. Nah, di sini dihitung apakah dosis ini sudah benar pada pasien kelahiran tahun 49, berat badan 60 kilo. Nah, dengan adanya diagnosis ini, bahannya pus, biatkannya Escherichia coli, ceftazidime-nya sensitif, serum kreatinnya 2,8, urinnya 90. Nah, ini bagaimana? Ternyata setelah dihitung, contohnya di sini kita hitung dulu clearance kreatinnya, 140 dikurang 65, 65 dari umur pasien, ya. Tapi ini nanti disesuaikan lagi ya, tergantung tahun di mana kita saat itu sedang melakukan perhitungan. Dikali 60 berat badan, dibagi 72 kali serum kreatinnya sini 2,8 ya, serum kreatinnya 2,8, hasilnya 22,3 ml per menit. Ini merupakan clearance-nya. Nah, clearance kreatinnya 10 sampai 30 ml per menit ini diberikan ceftazidime setiap 24 jam. Nah, tadi kalau kita lihat dosis ceftazidime pasien ini kan 2 kali 1 gram, berarti diberikan 2 kali sehari. Sedangkan menurut literatur itu perlu diberikan setiap 24 jam. Artinya di sini
dosis ceftazidime untuk infeksi berat itu 2 gram setiap 8 jam, ya, yang tadi disampaikan. 2 gram setiap 8 jam. Nah, sarannya itu dibalik, bukan 2 gram dengan acuannya itu adalah dosisnya itu 2 gram setiap 8 jam. Nah, artinya di sini sarannya adalah dosisnya itu bukan 2 kali 1, tapi 1 kali 2. Kenapa? Karena tadi pemberiannya itu setiap 24 jam, berarti 1 kali sehari, dan karena infeksinya berat itu diberikan 2 gram, ya. Karena kalau 2 kali sehari 1 gram, berarti udah menyalahi dosis yang di literatur, karena di literatur itu setiap 24 jam, sedangkan ini setiap 12 jam. Oke, nah yang kegiatan kedua tadi contohnya menjawab pertanyaan ya. Nah, jika ada keluarga Anda yang menderita penyakit ini, nah ini contohnya ada keterangan-keterangannya, jangan tidur sekamar dengan penderita, kamar penderita harus cukup mendapat udara segar dari sinar matahari. Nah, ini merupakan contoh leaflet dari penyakit tuberkulosa paru. Nah, ini harus diketahui oleh pasien tuberkulosa. Nah, terus terkait obatnya di mana, Bu? Ya ini contohnya. Yang terpenting dalam pengobatan TBC paru adalah ketatan dalam menggunakan obat. Karena untuk penyembuhannya diperlukan waktu yang lama. Nah, karena sering pasien udah baik, jadi dia nggak minum obat lagi. Nah, ini contoh leaflet ya yang dibuat oleh pelayanan informasi obat. Nah, apakah penyakit TBC paru, gejalanya seperti apa, terus bagaimana pengobatannya, obat-obatnya apa saja. Oh, obatnya ternyata ada rifampicin, isoniazid, etambutol, pirazinamid, streptomycin. Nah, ini obat-obatnya harus diketahui oleh pasien ya. Karena kalau misalnya pasien tidak minum obat secara teratur, maka bisa terjadi resistensi obat atau kekebalan terhadap obat. Nah, ini tentunya sudah sangat nggak baik banget ya buat pasien, karena ini bisa mengakibatkan pengobatan pasien akan berlangsung lebih lama lagi. Nah, ini contohnya ya alur menjawab pertanyaan dalam pelayanan farmasi obat. Ada pertanyaan, terus diklasifikasi penanyanya dan pertanyaannya, terus informasi latar belakang terkait dengan sejarah pengobatan pasien, sejarah penyakit pasien, latar belakang informasi pasien. Dari sini kita melakukan pencarian literatur yang sistematis. Literatur tersier, sekunder, dan primer ini harus diketahui ya. Terus bagaimana responnya, positif atau negatif? Terus tindak lanjutnya seperti apa? Nah, ini kita mengacu pada bagaimana kita harus menentukan penanya dan pertanyaan ini seperti apa. Terus ini alur pertanyaan ya. Jadi pertanyaan masuk, terus setelah kita tahu pertanyaannya, maka ini kita jawab ya. Kita jawab, kita harus tahu bagaimana penanya yang kita hadapi, terkait dengan juga kompleksitas dari pertanyaan itu kita juga harus tahu. Jadi ini merupakan alur kita menjawab pertanyaan dalam pelayanan informasi obat. Nah, informasi latar belakang pasien yang masuk adalah antara lain nama, umur, berat badan, jenis kelamin pasien, riwayat penyakitnya, bagaimana dengan fungsi organ dan hasil laboratoriumnya, bagaimana dengan riwayat pengobatannya, apakah pasien pernah mendapatkan obat yang diresepkan, obat bebas, adakah riwayat alergi dan efek samping, dan juga keracunannya. Ini kita harus ketahui. Kita harus tahu antidotum apa yang digunakan, antidotum obat apa yang pernah digunakan, dan antidotum apa yang selalu diberikan. Nah, ini harus tahu. Literatur, tadi saya sudah menyebutkan literatur primer, sekunder, dan tersier. Nah, apa beda literatur primer, sekunder, dan tersier? Bahwa ini yang menjadi acuan kita itu adalah literatur primer ya, dalam hal ini. Karena primer yang utama. Jadi contohnya di sini literatur primer itu apa? Paten misalnya terkait dengan paten obat, terkait dengan jurnal ya, terkait dengan tesis. Ini yang harus jadi literatur primer. Jadi bukan textbook ya. Jadi textbook ini yang terakhir, paling terakhir. Yang menjadi acuan itu tuh yang ini. Jadi laporan kasus, artikel, jurnal artikel, korespondensi, tesis, ini harus menjadi literatur yang utama. Lanjut ke literatur sekunder yaitu bibliografi, review, abstrak. Nah, ini yang kedua, buku itu yang terakhir. Ya, jadi yang utama itu kita harus mencari jurnal apa yang paling terkait dengan pertanyaan itu. Oke, jadi bukan mencari di textbook. Textbook bisa, tapi itu yang bisa jadi ketiga. Yang utama kita harus mencari jurnal artikel yang terkait. Ya. Nah, literatur berupa buku teks atau database, kajian artikel, kompendia, dan pedoman praktis. Umumnya berupa buku referensi yang berisi materi yang umum, lengkap, dan mudah dipahami. Ini contoh buku-buku yang digunakan sebagai literatur tersier. Ini Drug Information Handbook, ini buku wajib ya yang harus dimiliki oleh seorang apoteker. Kalau misalnya pasiennya pasien anak, itu harus punya Pediatric Dosage Handbook.
Terus untuk terkait dengan literatur, terkait dengan pencampuran sedia steril harus punya Handbook on Injectable Drugs. Buku referensi yang lain adalah harus punya terkait buku dengan judul AHFS Drug Information. Ini contoh literatur tersier. Ada juga dari Indonesia, tadi bahasa Inggris ya, IONI 2014. Ini adalah Informatorium Obat Nasional Indonesia. Jadi dia adalah rujukan nasional informasi terstandar obat yang beredar di Indonesia. Kalau tadi yang beredar di seluruh negeri ya. Nah, literatur sekunder berupa sistem indeks yang umumnya berisi kumpulan abstrak dari berbagai macam artikel jurnal. Sumber informasinya sekunder sangat membantu dalam proses pencarian informasi yang terdapat dalam sumber informasi primer. Ini literatur sekunder, contohnya abstrak ya. Nah, contohnya di sini adalah current contents yang ada dalam clinical practice, in pharma yang diberikan yang biasanya terbit per minggu, atau International Pharmaceutical Abstract ini per bulan, Iowa Drug Information Service atau dikenal dengan IDIS yang terbit juga per bulan, Medline yang terbitnya per bulan, Pharmline ini juga contoh literatur sekunder. PubMed juga salah satu contoh literatur sekunder. Nah, tadi kita bilang literatur primer ya. Ini adalah artikel asli yang dipublikasikan penulis atau peneliti, di mana informasi yang terdapat di dalamnya berupa hasil penelitian yang terbitkan dalam jurnal ilmiah. Jadi intinya jurnal ya, baik itu laporan hasil penelitian, laporan kasus, studi evaluatif, dan laporan deskriptif. Ini Medical and Pharmacy Journal, nanti silahkan kalian coba, yang terbitnya tuh beda-beda ya, dan ini harus pernah dibaca-baca, apalagi kalau mau mencari judul skripsi itu harus mulai bisa dicari di jurnal-jurnal ini. Ini jurnal-jurnal yang standar ya untuk medis dan juga farmasi. Ini contoh jurnal NEJM, The New England Journal of Medicine. Ini sangat baik kalau kita bisa membaca, dan ini cukup sering dipakai ya, NEJM. The Lancet ini juga contoh literatur primer. Nah, ini ya, jadi dalam hal literatur primer tadi, itu juga dibagi lagi ya. Jadi ada namanya clinical reference test, case report, ada review, clinical research. Ini contohnya nanti kalau kalian lanjut S2 ini akan dipelajari lebih lanjut tentang evaluasi literatur. Nah, yang paling puncak ini adalah Cochrane Systematic Review. Ini merupakan gabungan dari semua literatur yang ada, terus di-review secara sistematis yang namanya seperti ini ya, Cochrane Systematic Review. Ini yang paling puncak, ini biasanya digunakan. Nah, ini yang bawah-bawah ini yang biasanya yang sering digunakan, tetapi untuk kesimpulannya itu biasanya ada di Cochrane Systematic Review. Nah, semakin ke atas itu validitasnya semakin tinggi. Jadi makanya yang paling sering digunakan tuh Cochrane atau Systematic Review. Kalau yang bawah-bawah ini biasanya jarang digunakan, tapi validitasnya masih tentu berbeda ya. Terus saat melakukan critical appraisal, tentu waktu yang paling banyak digunakan adalah yang paling besar adalah yang bawah, karena ketika kita melakukan istilahnya critical appraisal itu kita mengevaluasi literatur yang digunakan itu makin ke bawah ini makin banyak waktunya. Kalau yang di atas ini sudah tervalid sehingga untuk melakukan evaluasi terhadap literatur itu juga semakin sedikit waktunya. Ini contoh Cochrane Review, jadi dia menggabungkan semua semua jurnal-jurnal yang ada, terus itu direview. Nah, bisa juga melalui internet ya, web informasi kesehatan, dalam hal ini bisa depkes.go.id, BPOM, dalam hal ini pom.go.id, FDA juga, HSA kalau di Singapura namanya, kalau di Australia namanya TGA. Jadi kalau kita sering dengar FDA mengatakan seperti ini, itu berarti keluaran USA. Tapi kalau mungkin kita sangat jarang dengar HSA, dengar TGA. Nah, ini kalau kita sudah terbiasa FDA, nanti kita akan bisa cari HSA. Apa yang dikatakan HSA? Apa yang dikatakan TGA? Karena ini adalah ini istilahnya seperti BPOM di negara lain. Jadi kalau BPOM di negara Amerika namanya di negara Amerika namanya FDA, di Singapura namanya HSA, di Australia namanya TGA, kalau di Indonesia namanya BPOM ya. Nah, ini formulir pelayanan informasi obat. Jadi kita menulis dulu nomor pelayanan keberapa, tanggal berapa, waktu jam berapa, ditanya metodenya seperti apa, tulis identitas penanyanya, namanya siapa, nomor teleponnya, statusnya apa, pekerjaannya apa, terus jenis pertanyaan itu terkait dengan apa, gitu ya. Jadi kita tanya nih, kita tulis pertanyaan yang disampaikan oleh penanya, terus kita lihat jenis pertanyaan ini termasuk apa, tanggalnya,
waktu jawaban itu diberikan, terus metodenya seperti apa, terus waktu penyampaiannya bagaimana, segera atau dalam 24 jam atau lebih 24 jam, itu kita centang. Formulir ini kita tulis jawabannya apa, referensinya apa. Nah, ini adalah tugas dari seorang apoteker. Nah, jadi yang paling utama adalah di sini adalah farmasis di ruangan ya. Yang farmasis di ruangan ini sebagai garda terdepan istilah dalam pelayanan informasi obat ya, diikuti oleh pio lokal, pio regional, dan pio nasional. Jadi farmasis ini harus sebagai sumber yang dapat dipercaya yang memberikan informasi tidak bias, up to date mengenai obat dan terapi. Oke. Farmasi di ruangan itu artinya yang sudah bekerja di ward ya, atau di ruangan yang melayani pasien. Nah, itu saja yang saya bisa berikan informasi atau penjelasan mengenai PIO. Jadi di harapan saya ketika Anda sekalian mengikuti materi ini, maka Anda bisa membedakan antara PIO dengan counseling, apa yang dilakukan pada saat PIO, terus apa saja literatur yang digunakan, itu harus menjadi dasar pemahaman Anda sekalian dalam memahami pelayanan informasi obat. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.